Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan delegasi Biro Komite Palestina PBB di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur untuk menghadiri pembukaan Asia Pasifik Aquaculture 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari oleh DKPP karena kasus asusila agar dijadikan pelajaran penting terutama dalam menjaga moralitas dan integritas. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya Ragi Lestari dan Rama Pamungkas. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 1 Juli 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan dari Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Republik Azerbaijan, Ulfi Mehdiyev, di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini mempertegas komitmen kedua negara untuk terus menjalin hubungan yang erat dan bekerja sama dalam berbagai bidang demi kepentingan bersama. Dalam pertemuan ini, Wapres juga menyoroti adaptasi teknologi dan inovasi pelayanan terpadu Azerbaijan di Azan Zigmat yang telah sukses diterapkan di Indonesia melalui Mal Pelayanan Publik atau MPP. Wapres menjelaskan sudah terdapat sekitar 200 mal pelayanan publik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan Wapres ingin beberapa tahun mendatang kabupaten kota di Indonesia telah mempunyai mal pelayanan publik. Menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Azerbaijan karena terinspirasi dari pelayanan publik yang ada di Azerbaijan. Indonesia telah mengembangkan pelayanan publik dengan sangat baik dari mulai satu kabupaten di Banyuwangi sekarang sudah menjadi 200 kabupaten dan kita akan kembangkan sampai seluruh kabupaten kota di Indonesia 500 kabupaten akan kita bangun pelayanan publik. Di Azerbaijan namanya Ahsan. Ya, saya kira terima kasih kepada pemerintah Azerbaijan. Sementara Mehdiyev menjelaskan kepada Wapres bahwa lembaga negara yang dipimpinnya saat ini didirikan oleh Presiden Azerbaijan pada tahun 2012 untuk mengimplementasikan konsep ASAN. Mehdiyev menambahkan bahwa juga berarti mudah dalam bahasa Azerbaijan mencerminkan kemudahan akses pelayanan publik yang diberikan. Dia juga mengungkapkan bahwa pada 2015 ASAN menempati peringkat pertama di bidang pelayanan publik yang menerima penghargaan atas inovasi dalam aplikasi teknologi modern dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Aswar Anas mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menerima kunjungan Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan, Ulfi Mehdiyev. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas progres kerjasama terkait pelayanan publik yang telah dilakukan antara kedua negara. Berdasarkan hubungan baik tersebut, Indonesia dan Azerbaijan telah mendatangani action plan untuk implementasi MOU antara Menteri PAN-RB dan Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Republik Azerbaijan untuk kerjasama pemberian pelayanan publik yang prima. Kunjungan dari Azerbaijan pada kesempatan ini juga merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Kementerian PAN-RB ke Azerbaijan pada akhir Oktober 2023 lalu. Indonesia telah melakukan studi tiru pada pelayanan terpadu Azerbaijan yang bernama Azan Zigmat yang diadaptasi menjadi Mal Pelayanan Publik atau MPP. Kita kedatangan Mr. Ulfi Mehdiyev. Beliau ini adalah pejabat setingkat menteri yang menangani pelayanan publik. Jadi Azerbaijan ini adalah yang dapat pengakuan di PBB yang mengintegrasikan layanan ke dalam satu mall. Bahkan dia punya bus yang keliling menjemput pelayanan publik di berbagai tempat dan itu di bus itu mulai foto,
dan langsung dicetak di tempat itu, sehingga jemput bolanya memang luar biasa. Kami beberapa waktu yang lalu, jadi MOU ini sejak tahun 2017 dan baru saja kita perbarui MOU dengan Azerbaijan. Azerbaijan punya karakteristik yang hampir sama, negaranya Muslim dan pelayanannya luar biasa bagus. Lebih dari 200 pelayanan di dalam satu tempat itu, dan sekarang mereka terus menjalankan dan mungkin nanti bisa bercerita. Dan ini adalah balasan kunjungan kami, dan hubungan dengan Azerbaijan menurut kami sangat bagus. Sejak kami jadi bupati 2014, kami telah datang ke Azerbaijan dan kami replikasi di Banyuwangi, dan sekarang pemerintah mereplikasi berbagai layanan. Meskipun mall pelayanan publik sekarang bergerak ke satu level lagi, ada mall pelayanan publik digital. Jadi sebagian mulai berbasis digital. Oleh karena itu kita terima kasih atas kunjungan beliau. Selasa 2 Juli 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi pengurus besar Nahdlatul Wathon atau PBNW di kediaman resmi Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Wapres menerima laporan dari Ketua Umum PBNW, Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani tentang Nahdlatul Wathon yang baru saja melangsungkan Muktamar yang ke-15 beberapa waktu lalu dan menyampaikan bahwa dirinya kembali terpilih sebagai Ketua Umum. Juga dilaporkan tentang program khusus yang berupaya mengembangkan serta menyebarkan pendidikan di tanah air bernama Duta Pejuang NW. Nahdlatul Wathon menanggapi laporan tersebut, Wapres mengapresiasi Nahdlatul Wathon atas seluruh pencapaiannya termasuk jumlah peserta didik yang telah mencapai belasan ribu santri. Wapres juga menilai tepat lokasi NW sebagai organisasi massa yang berpusat di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan menurutnya pemerataan pendidikan perlu diperluas hingga di Indonesia bagian timur. Usai bertemu dengan Wapres, pengurus Nahdlatul Wathon memberikan keterangan pers berikut selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon yang terpilih kembali pada Muktamar ke-15 di Kalimantan Timur kemarin. Pada hari ini bersilaturahmi dengan Pak Wapres untuk menyampaikan bahwa kami dari Nahdlatul Wathon baru menyelesaikan mengadakan Muktamar pemilihan ketua, yaitu Muktamar ke-15 yang alhamdulillah saya terpilih kembali menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, sekaligus menyampaikan kepada beliau bahwa kami mendirikan kantor pengurus besar Nahdlatul Wathon di IKN. Begitu juga kami mendirikan pondok pesantren di IKN yang bernama Yayasan Pondok Pesantren Hamzan Wadi Wan Nawawi Nahdlatul Wathon di Kalimantan Timur. Melaporkan bahwa Nahdlatul Wathon sudah tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kepengurusan kami di semua provinsi dan kabupaten sudah lengkap. Itu yang saya sampaikan ke Pak Wapres. Di hari yang sama, Selasa 2 Juli 2024, Wakil Presiden memberikan sambutan secara virtual Indonesia Syariah and Halal Top Award 2024, dan dalam sambutannya, Wapres menyampaikan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim yang memiliki kesadaran tinggi menjaga nilai-nilai Islam tentunya memberikan dampak positif bagi tumbuhnya gaya hidup halal, serta mendorong peluang besar berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam satu dekade terakhir, industri halal dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang mengesankan dan berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Hal ini merupakan wujud dari kerjasama semua pihak. Pemerintah terus menyusun strategi pengembangan industri halal dan keuangan syariah, mulai dari penguatan aspek regulasi dan peningkatan kapasitas SDM, serta mendorong inovasi dan kreativitas melalui penelitian dan pengembangan. Pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan infrastruktur kawasan industri halal, penguatan ekosistem sertifikasi halal, memperluas akses pembiayaan syariah, dan memperkuat digitalisasi keuangan syariah. Tidak hanya dari pemerintah, dukungan terhadap keberlanjutan industri halal juga perlu datang dari pemangku kepentingan yang lain, diantaranya pemerintah daerah, pelaku bisnis swasta, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan, serta media. Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan beberapa pesan bagi seluruh pelaku bisnis syariah. Berikut selengkapnya.
Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa pesan bagi seluruh pelaku bisnis syariah yang hadir hari ini. Pertama, tingkatkan komitmen dalam penerapan prinsip syariah di semua sektor usaha dan industri. Selain memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan prinsip syariah, kita juga harus tetap mengutamakan etika dan tanggung jawab sosial dalam operasional perusahaan. Kedua, tingkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan SDM, khususnya ahli dan terampil di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM secara kontinu akan menunjang daya kreativitas dan inovasi perusahaan, serta membentuk budaya perusahaan yang mencitrakan nilai-nilai syariah. Ketiga, dorong kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Optimalkan ajang penghargaan ini sebagai jaringan kerjasama untuk menciptakan solusi konkret dan inovatif, serta tindak lanjut forum-forum bisnis syariah yang semakin berkembang dan berkelanjutan. Rabu 3 Juli 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri, Wuri Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur. Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional Juanda, Surabaya dengan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara. Di Surabaya, Wapres meresmikan pembukaan Asian Pacific Aquaculture 2024 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan menempuh perjalanan udara sekitar 1 jam 20 menit, Wapres dan rombongan tiba di Surabaya pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Disambut pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Rafael Granada Bay, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, dan Puspenerbal serta Dan Lanut Mulyono beserta pendamping masing-masing. Hari kedua kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan Asian Pacific Aquaculture 2024 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan peningkatan populasi penduduk dunia yang diproyeksikan mencapai 8,6 miliar orang pada tahun 2030 membawa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan global, terutama protein hewani yang berkualitas. Kawasan Asia Pasifik dengan garis pantai yang panjang dan luas terdapat beberapa negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut. Kekayaan alam itu berpotensi besar memenuhi kebutuhan pangan dan menyumbang 5% dari ekonomi global. Hal ini menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan strategis yang tidak hanya menjadi pasar, namun juga sebagai pusat produsen perikanan global. Indonesia dan negara kepulauan lainnya di Asia Pasifik seperti Filipina, Jepang, atau bahkan negara Mikronesia juga melihat kekayaan laut ini sebagai peluang bagi perekonomian. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang hampir 60% wilayahnya berupa perairan menjadikan penerapan konsep ekonomi biru sebagai salah satu strategi pembangunan nasional. Indonesia juga telah memantapkan visi dan misi ke depan untuk menjadi poros maritim dunia dengan terus meningkatkan kontribusi sektor kelautan atas perekonomian nasional dan mengembangkan program-program nasional yang mengedepankan inovasi di bidang perikanan dan pariwisata laut. Oleh karena itu, kerangka kerjasama pengembangan ekonomi biru di kawasan ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga menggandeng pelaku usaha dan investor, serta akademisi untuk menciptakan arah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Hadirin yang saya hormati, salah satu sektor perikanan yang berpotensi menyumbang 16% dari nilai ekonomi bidang kelautan Indonesia adalah aquaculture, budidaya perikanan. Pemerintah terus mendorong pengembangan budidaya perikanan ini agar lebih modern
mandiri, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak tanpa tantangan seperti adanya perubahan iklim, kerusakan ekosistem, degradasi lingkungan, serangan penyakit, dan keselamatan hayati. Kedepan penerapan teknologi dan inovasi di bidang perikanan dan penguatan regulasi dan kebijakan serta kolaborasi multi pihak perlu terus didorong demi mewujudkan pembangunan ekonomi maritim yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Wapres mengajak untuk memandang budidaya perikanan tidak hanya sebagai sumber pangan yang penting, namun juga pendorong perekonomian masyarakat. Wapres juga menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian semua pihak dan berikut selengkapnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita bersama. Pertama, pengembangan inovasi teknologi aquaculture berkonsep ekonomi biru harus terus diimplementasikan secara masif agar dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan menjadi motor penggerak perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan aquaculture dalam konsep ekonomi biru harus dapat memberikan efek berganda dan nilai tambah, khususnya pada perluasan lapangan kerja, pemerataan ekonomi secara inklusif, dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Kedua kementerian lembaga terkait agar terus memberikan perhatian pada riset dan perekayasaan teknologi untuk pengembangan aquaculture berbasis ekonomi biru. Perlunya dukungan sumber daya manusia, terutama akademisi dan peneliti yang mumpuni, inovatif dan profesional yang dapat menghasilkan inovasi hasil riset yang implementatif. Ketiga, forum ini harus dijadikan sebagai tempat pertukaran informasi dan berbagi hasil pengembangan penelitian, inovasi serta teknologi aquaculture terbaru. Usai acara, Wapres memberikan keterangan media terkait sejumlah isu, di antaranya mengenai sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP berupa pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Hasyim dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara asusila terhadap salah seorang panitia pemilihan luar negeri PPLN wilayah Eropa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kasus yang menjerat Hasyim Asyari ini dijadikan pelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam menjaga moralitas dan integritas. Wapres menekankan integritas dan moralitas adalah hal yang harus dijaga, khususnya oleh para pemegang kekuasaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kita menghormati bahwa itu kan sudah menjadi keputusan dari DKPP ya. Tentu mereka punya alasan untuk mengambil keputusan itu. Saya tentu tidak bisa memasuki masalahnya secara langsung karena itu kan kewenangan dari DKPP. Tetapi buat saya yang penting ini pelajaran penting untuk semua pihak. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya. Ini kan soal moral, soal integritas, soal ini harus pemegang kekuasaan itu harus betul-betul menjaga. Ini peringatan. Jadi jangan main-main. Nanti seperti apa yang terjadi di KPU. Nanti kalau ada yang lain pasti akan terjadi lagi. Karena itu ini buat saya ini menjadi pelajaran penting lah untuk memegang moralitas dan kemudian juga integritas. Wapres Ma'ruf Amin juga menanggapi dugaan kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB di sejumlah daerah yang disinyalir terus berulang. Aduan masyarakat terus disuarakan melalui media sosial maupun media massa. Oleh karena itu, pemerintah membentuk satuan tugas Satgas PPDB yang melibatkan unsur kejaksaan hingga kepolisian untuk menanggulangi hal ini. Menurut Wapres, pembentukan Satgas merupakan hal yang tepat
agar pengawasan bisa lebih ketat dan fokus. Soal Satgas kalau memang itu untuk mengawasi ini tidak juga berhasil, masih saja terjadi, saya kira nggak salahnya di Satgas gitu ya, supaya pengawasannya lebih ketat dan lebih fokus untuk mengamati dan supaya membuat pihak yang akan melakukan, karena sudah ada Satgas itu berpikir berkali-kali lah, berpuluh kali untuk melakukan itu, karena sudah ada lembaga yang langsung mengawasinya, ya, memata-matai langsung sehingga bisa nanti berjalan dengan baik. Saya kira itu. Sepulang kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan delegasi Biro Komite Palestina PBB di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2024. Dalam pertemuan, Wapres menegaskan konflik di Palestina bukan dilatar belakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan. Wapres mengharapkan komunitas internasional untuk bersatu atas nama kemanusiaan untuk membela perdamaian dan keadilan bagi Palestina. Wapres juga meminta Komite Palestina untuk mengungkap akuntabilitas Israel atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya terhadap bangsa Palestina, di samping juga terus menggalang dukungan dan pengakuan dari banyak negara terhadap kedaulatan Palestina. Pada kesempatan yang sama, Ketua Biro Komite Ching Niang, wakil tetap Senegal untuk PBB, menuturkan bahwa tujuan kedatangannya ke Indonesia adalah untuk menyampaikan pandangan terkait dengan kontribusi yang dilakukan Indonesia untuk Palestina. Ia juga mengungkapkan kekagumannya atas dukungan Indonesia, sebab dukungan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari segenap masyarakat Indonesia. We have just met with the Vice President and we had a very fruitful exchange of views, and what we have noted is that we concur completely with him on his depiction of the situation in Palestine, particularly in Gaza. We also agree with him that international efforts must be intensified in view of what is happening in Gaza. Pertama-tama kami sampaikan bahwa kami baru saja bertemu dengan Bapak Wakil Presiden dan kami sepandangan dengan Bapak Wakil Presiden terkait dengan situasi saat ini yang ada di Palestina, terutama di Gaza, dan kami juga sepakat bahwa upaya internasional harus terus ditingkatkan, terutama dukungan dari Indonesia. Komite ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memajukan hak-hak Palestina, yakni memastikan bahwa hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan, dan kedaulatan nasional diakui dan dihormati, khususnya melalui perwujudan sosial dua negara dengan negara Palestina dan Israel yang hadir secara berdampingan. Kedua, meningkatkan kesadaran internasional tentang isu-isu yang dihadapi oleh rakyat Palestina melalui berbagai kegiatan seperti konferensi, seminar, publikasi, dan kampanye informasi. Ketiga, mendukung solusi damai untuk mencapai solusi damai terhadap konflik Israel-Palestina sesuai dengan resolusi-resolusi PBB yang relevan, termasuk solusi dua negara. Jumat 5 Juli 2024, Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri puncak acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 yang dilaksanakan di Arboretum Manggalawana Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan, dunia masih menghadapi 3 krisis global, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas rumah kaca mengakibatkan suhu global naik, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Kondisi ini berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati akibat banyaknya spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan ekstrem. Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini berfokus pada isu pentingnya pemulihan lingkungan untuk mengatasi degradasi lahan, membangun ketahanan terhadap cuaca ekstrim, sekaligus menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan mata pencarian masyarakat. Di Indonesia, tema ini dipertajam lagi dengan fokus pada penyelesaian krisis iklim,
dengan inovasi dan prinsip keadilan. Tema ini menjadi pengingat sekaligus ajakan untuk menyelesaikan akar masalah krisis iklim melalui terobosan dan inovasi konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan dengan tetap mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan dalam satu generasi dan keadilan antar generasi. Wapres juga mengapresiasi usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mitra pembangunan, tokoh masyarakat, dunia usaha, media, aktivis, dan akademisi yang telah aktif memperjuangkan upaya-upaya mengatasi perubahan iklim. Berikut pesan Wapres untuk menjadi perhatian bersama dalam penyelesaian krisis iklim. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang menjadi perhatian bersama dalam penyelesaian krisis iklim. Pertama, dorong riset dan pengembangan teknologi inovatif untuk pemulihan lahan terdegradasi dan dampak perubahan iklim. Kembangkan teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidrolik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi gas rumah kaca. Bangun ekosistem transportasi yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, kendaraan berbahan bakar hidrogen, maupun sistem transportasi massal yang dapat mengurangi emisi karbon. Yang kedua, pastikan bahwa dampak perubahan iklim ditanggung secara adil dan merata dengan mempertimbangkan tanggung jawab sejarah, tingkat kerentanan, dan kapasitas masing-masing pihak. Perlu adanya pendanaan khusus penanganan perubahan iklim dan transfer teknologi dari negara-negara penghasil emisi yang besar kepada negara-negara terdampak sebagai bentuk tanggung jawab global. Kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim harus memperhitungkan kebutuhan dan kerentanan kelompok yang terpinggirkan. Yang ketiga, perkuat tata kelola lahan dan hutan. Tingkatkan pengawasan aktivitas yang dapat memperburuk degradasi lahan serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang sesuai. Restorasi lahan harus menjadi bagian dari strategi nasional yang terintegrasi dalam berbagai kebijakan pembangunan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Wapres berharap berbagai kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup dapat memperkuat kolaborasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk akselerasi penyelesaian permasalahan lingkungan, baik di Indonesia maupun global. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari dan Rama Pemungkas, tim peliputan Istana Wapres, melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.